Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berada di Museum Islam Indonesia Haji Hasyim Asy'ari di Jombang. Ini lokasinya ini sama teman-teman. Nah, untuk dalamnya nanti kita bisa review. Untuk jam operasionalnya jam 8 sampai jam 4. Adapun tiket fasilitas layanan gratis. Ya, gratis. Adapun udah ada pemandunya, ada mbaknya, itu ada gate-nya. Langsung masuk. Masehi di Jawa dan Sumatera setelah keruntuhan kerajaan Majapahit. Walaupun demikian, banyak terjadi toleransi terhadap adat budaya masyarakat lokal yang berasal dari masa Hindu dan Buddha. Islam tumbuh berdampingan erat dengan kebudayaan-kebudayaan sebelumnya itu, sehingga Islam berhasil mengakar ke dalam masyarakat Nusantara. Indonesia telah menjadi negara dengan populasi Islam terbesar di dunia. Meskipun demikian, dasar negara Indonesia tidak didasarkan pada agama Islam, melainkan Pancasila yang mengandung banyak nilai universal yang sesuai dengan agama Islam dan juga agama lain. Pancasila telah menjadi filosofi dan dasar negara Indonesia. Ini adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh perjuangan pergerakan Nahdlatul Ulama. Ini ada tokoh-tokoh besar juga, ini ada Bung Karno, Gus Salim, ada Muhammad Hatta. Kita bisa memilih menunya. Coba untuk kerajaan Islam di Nusa Tenggara.
Di sini ada ilustrasinya. Ini hulu dari Bone Goa Gorontalo. Dan hurufnya ini K, G, Ng, Ca, Ja, Nya, Ca, Pa, Ba, Ma, Pa. Ini berarti dia Islamnya Indonesia. Oh, ini Bone. Goa. Palu. Di Sulawesi ini. Sulawesi. Adapun naskah Kutika. Naskah Kutika adalah naskah yang beraksara Bugis dan Arab yang isinya tentang ukuran rumah yang baik untuk orang Bugis, azimat untuk mengusir tikus bila merusak tanaman, hari baik dan buruk, ilmu perbintangan selama setahun dan tanda-tanda bila terjadinya gempa, petasan kasa dan galingan, serta mantra-mantra untuk pengobatan hewan ternak. Ini ada perahu pinisi dari Sulawesi, Makassar. Dan fragmen gerabah. Gerabah. Ini dari Kalimantan, Kesultanan Kutai. Kerajaan Kutai. Lanjut ada Kesultanan Pontianak. Istana Gandria. Miniaturnya ini. Masjid Kiai Gede berada di Kota Waringin. Kota Waringin Barat kalau sekarang. Ini ada contoh batiknya ini. Oh, ini selendang batang garing. Kesultanan Sambas. Ini ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beserta karya besarnya. Kitab Sabil Al-Muhtadin. Ini ada keterangannya.
Kitab Sabil Al-Muhtadin ini ditulis menggunakan aksara Jawi serta menggunakan bahasa Melayu. Naskah ini berisi teks yang membahas syariat Islam tentang fikih dan mazhab Syafi'i. Teks dalam naskah ini merupakan karya Muhammad Arsyad bin Abdullah dari Banjar. Beliau mengambil pembahasan dari beberapa kitab antara lain Syekh Minhaj oleh Syekh Zakaria Al-Ansari, Mukni Al-Syekh Khatib Syarbini, Nihaya oleh Syekh Al-Jamal Al-Ramli, Tuhfah oleh Syekh Ibnu Hajar, dan lainnya. Ada beberapa macam syarah dan nasiah. Naskah ini membahas masalah ibadah yang diawali dengan masalah toharoh bersuci, yang dilanjutkan dengan masalah sholat. Dan Kesultanan Bulungan di Kalimantan Utara ini. Kerajaan Banjar. Pojok konservasi ini. Kota Tua Lasem. Masjid ini. Jinggo di Semarang. Masjid Langkingan. Masjid. Ada Bapak di Panagoro. Babat ini menceritakan masa pahit sampai kerajaan Mataram, penimbangan Senopati, dituliskan perpecahan antara Surakarta dan Yogyakarta. Diceritakan pula oleh pengepungan istana Yogyakarta oleh pasukan Diponegoro. Peperangan semakin ulas itu. Ini ada penangkapan juga di Magelang. Ya ini. Lanjut ini Papua ini. Para lonjong dari Papua. Polo bahasa Jawanya. Pala lonjong dari Papua. Pala yang biasa, polo yang biasa agak dari Banda. Ate tiduri. Uang logam ini. Uang kepeng, uang gobok, dan uang ma. Bali. Uang logamnya ini. Musaflah Lino. Peninggalan dari Kesultanan Bima. Masaf ini wakafan dari Hajah Siti Maryam, putri ketujuh Sultan Bima. Asli ini berarti ini asli.
Lanjut lagi. Kitab-kitab dan fikih akidah. Dagong, aneka batik, gamelan-gamelan, ada kemana, kemiang, nong, Surah kata royo jadi saya sana kok. Adil lah ceritanya. bisa perjanjian loh. Tapi sampai janji. Tapi ini isih saudara kandung nih. Ya dulu kan ini Babat Giyanti nih, koleksi asli. Aku terlalu super power gitu. Bendera Keraton Cirebon. Selang Banten. Ini koin Kesultanan Banten pada masa Sultan Abdul Mufakir Abdul Qasir 1596 sampai 1640 Masehi. Bahannya dari timah. Adapun ini prasasti Padraro. Sebetulnya kalau dulu bersatu penjajah itu bisa dikalahkan lebih mudah, tapi karena dulu kan persatuannya kurang. Ini ada prasastinya, ini tidak boleh disentuh, ini prasasti Padrao. Destar Cirebon, ikat kepala yang menutup sesajen serta penutup Al-Quran. Ini koin Kesultanan Demak ini pada masa Raden Patah. Ada koleksi batik Basure Bengku, bahan untuk penutup jenazah. Basure Bengku. Gelumpai Nabi Muhammad ini. Terdiri dari 14 keping yang terbuat dari bilah-bilah bambu. Setiap kepingnya terdiri dari 4-5 baris tulisan. Ditulis menggunakan aksara ulu, kakanga, berisi tentang riwayat Nabi Muhammad sebagai Nabi pembawa berkah bagi umat manusia dan mujizat serta kelebihannya. Sidomukti. Lanjut apa ini? Pulau Penyengat Ogan. Pusaka dari Kesultanan Riau Lingga, berbentuk menyerupai daun. Bahasa ada tulisan Arab yang berbunyi wa bismillah
Ya, ini adalah raja keturunan dari Bukit Siguntang, asalnya dari istri Sultan Iskandar Zulkarnain. Terus di Riau ini ada syair-syair. Risalah Amal Makrifat. Risalah Ilmu Tabib Melayu ada ini. Lanjut Aceh ini. Naskah kuno Aceh. Ada manuskrip Mazhab Al-Quran. Kitab Siratal Mustaqim. Ini ada kitab Siratal Mustaqim, kitab tentang fikih yang membahas tentang sholat, fardu, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniari pada 1044 Hijriah di zaman Sultan Iskandar Sani, selesai pada 1054. 10 tahun berarti ini. Menjabat sebagai Kesultanan Aceh Darussalam. Ditulis menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Jawi. Kitab ini merupakan kitab fikih berbahasa Melayu yang paling awal. Aceh. Ini koin emas dirham Kerajaan Samudra Pasai. Yang atas koin emas, yang bawah koin timah Samudra Pasai 7 keping. Koin emas ini 18 karat digunakan pada masa Sultan Ahmad II, Sultan Muhammad II, dan dalam kondisi baik. Kalau untuk timah pada masa Sultan Mu'izzauddin, kubur Sultan Mu'izzaudah Ahmad berada di Kampung Menesah, Mencat, Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Samudra Pasai. Ada keterangan-keterangannya di sini. Di Malaka. Kitab Sejarah Melayu. Tentang kehidupan Malaka pada abad 15. Pada kurun waktu tersebut, Malaka adalah kota perdagangan yang sangat ramai. Para pedagang bangsa seperti Jawa, Arab, Tamil semuanya berjual beli di Malaka. Dan nisan Malikul Asal. Kapur barus. Kapur barus itu berasal dari barus, adalah pengasal kamper yang terletak di pesisir Sumatera Barat, yaitu di Tapanuli. Koin Sultan Trengganu. Dan jalur rempah dunia. Ini
dulu kalau dari Samudra Pasai menuju Melaka, ada yang menuju ke Brunei, ada yang ke Banjarmasin, ada yang dari Gresik menuju ke Makassar di Goa, ada yang dari Gresik lanjut ke Ternate Tidore ke Ambon, dari Makassar ada yang ke Lombok ke Sumbawa, dari Ternate Tidore ada yang ke Buton. Adapun jalur perdagangan dahulu itu kebanyakan rempah-rempah ini. Ada kapulaga, ada cengkeh ini. Ada kayu manis, kayu secang, jahe, merica, pala, polo, bunga lawang, jinten putih, ada ketumbar. Ini dulu penjajah kebanyakan berburu ini yang menyebabkan banyak datang ke bumi Nusantara ini. Adapun ini contoh meriam. Meriam Sri Rumbai Iskandar Muda, Sultan Iskandar Muda. Ini dibuat pada masa Sultan Selim II dari Turki Utsmani, pembuat senjata dari Turki yang berlayar ke Aceh. Ya, sudah selesai ini. Sudah selesai, lanjut keluar. Tambahan, ini ada ruang dari Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Ini ada pakaian jubahnya ini. Ini nasi Digunakan dulu ini. Ini ada Kiai Haji Ridwan Abdullah, pengubah lambang Nahdlatul Ulama. Replika masjid. Ini ada quote-nya ini. Pemukalah yang memegang role terpenting. Pemuka tidak boleh merasa jemu dalam menginsafkan rakyatnya. Kegiatan kerjanya harus ditambah lagi. Hingga kelak kalau sudah sampai masanya tidak tanggung lagi menerima kemerdekaan itu. Dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Al-Fatihah.
Nah, lanjut ada koleksi sepedanya ini. Lanjut ke koleksinya dari ruang Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, ini dia. Ada pendidikannya dari Gus Dur. Jabatan Presiden keempat. Adapun penghargaannya ini internasional banyak ini. Dari Mesir, ada dari Belanda, ada kegemarannya. Nih kalau kayak mau yang suka musik, kegemarannya Gus Dur. Musik kegemarannya Gus Dur ini, kalau yang mau tahu di penghargaan, ada musiknya nih. Lanjut. Gus Dur waktu muda ya. Lanjut tahun 72. Tahun 84.
berarti tadi alurnya gini nih, alurnya tadi kono enggak. dari atas ini. Nah, ini kan 40 44. Ini turun ke bawah. Lanjut lagi ke atas lagi. Kemudian di atas turun lagi ke bawah ini alurnya. Jadi alurnya ini naik turun ini bacanya. Jadi udah mulai di Telegarjo turun tahun 59 pulang ke Jombang, mengajar sebagai guru madrasah di Tambak Beras. Kemudian tahun 63 Terus pernah nyantri Telegarjo bareng? ya, tahun 63 mendapat beasiswa ke Mesir ya, Ke Bali. tahun 66 pindah ke Universitas Baghdad. Kemudian tahun 72 ini bergabung dengan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3IS. Kemudian tahun 84 tahun 84 ini 98 lengsernya Soeharto. Ya, ini. Kemudian nih 2009 Rabu 30 Desember 2009 Gus Dur mengembuskan nafas terakhirnya. Al-Fatihah Gus Dur. Dan keluarga-keluarganya itu ada. Nah, hidup Bapak itu pertama untuk Islam, kedua untuk Indonesia, ketiga untuk NU, baru yang keempat untuk keluarga. Adapun putrinya ada Bu Alisa Kotrunada dan Mbak Inayah Wulandari dan Mbak Anita Ayamufus. Ini tadi yang koleksi kegemarannya dari Gus Dur. Ada musiknya, ada waltznya. Beethoven, ada Miola, ada Mozart, ada Joplin, dan Kulsum, ada Al-Adi Miola, Janis Joplin, Kulsum, Walzina, Gatot Kaca. Ini contoh dulu. Kabinet Indian boy. Nah, Pasti bareng. Nawat MD enggak ya? dulu ada Pak Presidennya Pak Haji Abdurrahman Wahid, ada wakilnya Megawati, itu ada Pak SBY dulu, menterinya juga dulu.
Pak Mahfud juga, itu Ibu Khofifah itu ya. Udah selesai, udah semuanya, kita keluar.